Bab 457, Levis itu ayahku. Xiao tak bersuara gemetar, kamu kok bisa tahu Levis? Alis Harry yang berkerut. Barusan di kepalaku tiba-tiba melintas sosok orang ini. Seperti bilang, dia itu ayahku. Saat mengucapkannya, ekspresinya tiba-tiba jadi bengis. Harry yang kembali bertanya, kamu kenal dia? Dia beneran ayahku. Xiao tak berkata dengan suara bergetar, juga mungkin. Kamu yang jadi ayahnya. Ngecap. Harry yang membentak. Dari mana pula aku punya anak? Melihat Harry yang langsung membakar jiwa dan tubuhnya, alis Zevani seketika mengernyit. Apa-apaan ini? Saat itu juga, Harry yang tidak lagi memikirkan soal tadi. Tubuhnya berubah menjadi sebilah cahaya pedang berwarna darah dan mengayun ganas ke arah Zevani. Zevan juga tidak mau mengalah. Ia mengangkat tangan dan melayangkan satu pukulan. Pukulan itu mengandung kekuatan fisik murni yang sangat mengerikan. Di saat kepalan tangannya terayun, ruang di sekelilingnya langsung runtuh. Boom! Satu pukulan itu memaksa Harry yang terpental ratusan meter jauhnya. Zevani menoleh ke arah Raffiye dan hendak menyerangnya lagi. Namun detik berikutnya, Harry yang tadi terpukul mundur sudah kembali menerjang dengan pedang di tangan. Ia membunuh maju dengan ganas ke arahnya. Alis Zevani kembali mengerut, ia membalikkan tubuh menatap Harry yang. Sepasang matanya berkedip kejam. Tubuhnya bergetar lalu menerjang ganas ke depan. Di saat yang sama tangan kanannya mengepal kuat dan sekali lagi ia mengayunkan pukulan ke arah Harry yang. Boom! Suara gemuruh meledak. Satu cahaya pedang hancur berkeping-keping. Harry yang kembali terpental. Namun baru saja tubuhnya berhenti, ia sudah lagi-lagi menerjang ke arah Zevani. Di sisi lain, Muri dihadang oleh seorang kuat ranah dewa sejati dari klan iblis. Para murid dari dua sekte lainnya sama sekali tidak punya kualifikasi ikut campur dalam pertarungan level ini. Mereka hanya bisa berjaga di sekeliling. Pandangan Asriel terus terpaku pada Harry yang dan Zevani. Melihat gaya bertarung Harry yang benar-benar tidak sayang nyawa, jantung Asriel serasa mau copot. Orang ini kalau sudah bertarung benar-benar tidak peduli hidup mati. Seakan merasakan sesuatu, ia menoleh ke arah Raffiye yang berada tak jauh. Saat ini Raffiye yang penuh luka sedang menahan sakit sambil meneliti formasi itu. Formasi. Asriel menarik napas panjang. Ia kembali melirik menara-menara batu di sekeliling. Rantai-rantai yang melilit menara itu kini sudah penuh retakan dan hampir sepenuhnya runtuh. Seiring kekuatan segel yang kian melemah, dari dalam semua menara batu itu mulai merembes keluar aura binatang iblis di ranah dewa sejati. Tekanannya luar biasa besar. Baru sekarang Asriel benar-benar menyadari satu masalah besar. Begitu para kuat klan iblis ini lolos dari segel, umat manusia akan disembelih sampai tak bersisa. Semua kuat di sekitar juga menatap Raffiye. Tak diragukan lagi, saat ini Raffiye adalah harapan terakhir mereka. Raffiye memegang pena dan perlahan menggambar rune-rune itu. Ia juga sangat sadar betapa gawat situasinya. Jika para kuat klan iblis ini benar-benar lolos sekarang, maka taruhan antara dirinya dan pria berjubah hijau akan tamat seketika. Di saat yang sama, para kuat manusia di alam semesta ini nyaris bisa dipastikan akan dibantai abis. Semua makhluk hidup. Raffiye tersenyum getir. Sejak datang ke dunia ini, ia sama sekali tidak pernah berpikir akan membalikkan takdir demi semua makhluk. Atau mendirikan semacam tatanan baru. Pikirannya sangat sederhana. Ia hanya ingin kultivasi baik-baik, meningkatkan kekuatan, lalu hidup sekali saja demi dirinya sendiri. Tak disangka, pada akhirnya ia tetap terseret urusan semua makhluk. Saat itu juga, rantai pada sebuah menara batu di dekat situ mulai retak satu persatu. Seluruh menara berguncang hebat. Di dalamnya, sosok kuat binatang iblis tengah menghantam dinding menara dengan gila-gilaan.
Suaranya dipenuhi amarah dan kebencian tanpa batas. Melihat ini, Asriel buru-buru menoleh ke arah Raffi Ye. Dengan suara bergetar ia berseru, "Saudara Ye, semangat. Hidup matinya ras manusia, semua bergantung padamu." Para kuat dari dua sekte di arena juga menatap Raffi Ye tanpa berkedip. Mata mereka penuh kecemasan. Wajah mereka pucat seperti kertas. Karena semua orang tahu mereka sama sekali tidak sanggup melawan begitu banyak kuat klan iblis. Di sisi lain, meski Stefani selalu bisa memukul mundur Harry, tapi semakin lama ia bertarung, semakin terkejut dirinya. Harry yang bukan hanya makin kuat setiap kali bertarung, daya hidupnya juga luar biasa keras kepala. Setiap kali terpukul mundur, ia pasti akan menerjang lagi pada serangan berikutnya. Yang paling utama adalah teknik pedang Harry yang kekuatan teknik pedangnya sangat besar. Cukup untuk benar-benar mengancam dirinya. Belum lagi kekuatan darah keturunannya itu. Harry yang sebenarnya tidak sengaja mengaktifkan darah gila. Di dalam dirinya, darah gila benar-benar seperti kemampuan pasif. Selama ia bertarung, darah itu akan otomatis bangkit, mau meledak. Pada saat yang sama, seorang murid sekte Jalan Langit menunjuk rantai di menara batu yang tak jauh. Semua orang serentak menoleh. Mereka melihat rantai pada menara batu itu hampir hancur total. Semua terkejut besar. Namun tepat pada saat itu, Raffi Ye di kejauhan tiba-tiba menjatuhkan satu goresan pena. Boom! Sekejap saja, dengan titik jatuhnya pena sebagai pusat, gelombang kekuatan misterius menyebar cepat ke segala arah. Dalam hitungan kedipan, kekuatan misterius itu menyelimuti semua menara batu. Hanya dalam sekejap, semua rantai yang tadinya hendak pecah langsung terkondensasi kembali. Arus kekuatan segel yang mengerikan terus mengalir masuk ke dalam menara. Dalam sekejap, semua kuat klan iblis di tempat ini kembali disegel dan ditekan. Dunia kembali tenang. Semua orang tertegun, tersegel. Nyonya pemilik kedai, Weni Huai, dan lelaki tua di sampingnya menatap pemandangan di depan mata dengan tak percaya. Terutama Weni Huai. Ia menatap Raffi Ye tanpa berkedip. Mana mungkin? Bagaimana mungkin kau paham formasi penyegel dari era Paleosen? Ini sama sekali tidak mungkin. Muri di samping juga menatap tajam ke arah Raffi Ye. Setelah segel diperkuat kembali, bahaya baru justru datang dari Raffi Ye ini. Damian dan yang lain jelas juga menyadari hal ini. Ia buru-buru membawa orang-orangnya mengelilingi Raffi Ye dan melindunginya. Saat ini kondisi Raffi Ye sangat lemah. Luka sebelumnya ditambah pengurasan tenaga untuk memperkuat formasi membuatnya hampir benar-benar kehabisan kekuatan. Di sisi lain, Stefani dan Harry yang juga berhenti bertarung. Yang lebih dulu berhenti adalah Stefani. Ia menoleh ke menara-menara batu di sekeliling yang kembali tersegel. Saat ini ia merasa seolah langit runtuh di atas kepalanya. Dirinya sudah berada di jalan buntu. Mengandalkan diri sendiri untuk melangkah lebih jauh jelas mustahil. Kalau saja klan Kaisar Iblis bisa muncul kembali ke dunia, ia masih punya seberkas harapan. Inilah alasan kenapa dulu ia menyegel dirinya dalam tulang itu. Untuk memulihkan diri sambil menunggu klan Kaisar Iblis bangkit. Namun sekarang, klan Kaisar Iblis yang hampir muncul ke dunia ini malah kembali disegel. San Yue menoleh ke arah Raffi Ye yang tak jauh. Ia tidak marah, malah sangat terkejut. Kenapa kau mengerti hal-hal dari era Paleosen? Sebenarnya kau ini siapa? Era Paleosen. Bisa dibilang, dulu hanya klan iblis di masa puncaknya yang pernah bersentuhan dengan peradaban luar wilafah itu. Namun manusia di depan matanya ini justru mengenal aksara peradaban era Paleosen. Raffi Ye tidak menggubris Stefani. Ia malah menoleh ke Muri yang dari tadi menatapnya tajam. Formasi ini terlalu kuat. Dengan kemampuanku sekarang, aku hanya bisa memperkuatnya selama 1 bulan. Setelah 1 bulan,
segelnya akan kembali mengendur. Wajah Muri menggelap. Ia tidak yakin apakah ucapan Raffi Ye itu benar atau tidak. Namun niat membunuhnya lenyap. Raffi Ye jelas sedang memberitahu mereka. Kalau sekarang mereka saling bunuh, pada akhirnya semua tetap akan mati bersama. Raffi Ye kembali melirik ke arah Harry yang di kejauhan. Saat ini tubuh Harry yang juga penuh luka. Namun niat bertarung yang memancar darinya mengerikan sekali. Selain itu, aura kekuatan darah yang menyelimuti tubuhnya jelas semakin kuat. Harry yang menatap sekilas Raffi Ye, lalu memandang Muri. "Ketua Sekte, kita pergi." Muri mengangguk. "Baik, tak seorang pun boleh pergi." Tiba-tiba Zevani menggeram ganas. "Kalian semua harus mati." Selesai bicara, ia hendak menyerang lagi. Namun lelaki tua ranah dewa sejati di sampingnya buru-buru menahannya. "Leluhur Zevani, jangan terburu-buru. Tenang dulu." Zevani menoleh ke lelaki tua itu. Orang tua itu berbisik beberapa patah kata. Alis Zevani berkerut. Ia melirik sekilas ke arah Raffi Ye, Harry Yang, dan yang lain di kejauhan. Wajahnya menjadi sepucat kertas. Kalau mereka memulai pertarungan sekarang, pihaknya memang tidak punya peluang menang. Zevani akhirnya tidak bergerak lagi. Para kuat dari dua sekte mulai mundur. Saat hendak pergi, Harry yang menatap Zevani sekilas. Zevani juga sedang menatapnya. Saat beradu tangan tadi, sebenarnya Zevani sangat terkejut. Sial, setelah sekian banyak tahun, kenapa generasi muda kali ini bisa sebegitu menentang langit? Belum lagi bocah dari sekte jalan langit itu. Ia kembali melirik Raffi Ye di kejauhan. Raffi Ye sendiri menatap sekilas sebuah menara batu terbesar di kejauhan. Setelah itu ia pergi bersama rombongan sekte jalan langit. Sekte Pedang Kesatuan Agung juga mengawal Harry yang pergi. Saat itu, salah satu menara batu terbesar tiba-tiba bergetar. Zevani langsung terkejut. Ia buru-buru datang ke depan menara itu, membungkuk hormat dengan sikap yang sangat rendah hati. Tak lama kemudian, dari dalam menara batu itu terdengar sebuah suara. "Selidiki baik-baik bocah yang tadi memperkuat segel itu." Zevani segera menjawab, "Mengerti." Selesai berkata, ia hendak mundur. Namun saat itu juga, dari dalam menara tiba-tiba memancar satu kekuatan mengerikan. Kekuatan itu bukan mengarah padanya, melainkan pada Weni yang berdiri di samping. Boom! Sebelum sempat bereaksi, jiwa dan roh Weni langsung hancur di tempat. Seketika lenyap. Zevani dan lelaki tua itu sontak terkejut besar. Dari dalam menara suara itu kembali berbicara, "Klan iblis tidak butuh sampah sebodoh ini." Zevani dan lelaki tua itu buru-buru memberi hormat dengan sangat khidmat. Setelah Raffi Ye kembali ke sekte jalan langit, Damian segera memberinya pil obat terbaik milik sekte. Ia juga memasang berbagai formasi pendukung untuk membantunya memulihkan luka. Raffi Ye berbaring di atas ranjang. Matanya perlahan terpejam. Roh kecil berkata, "Tuan muda, segel itu benar-benar cuma bisa bertahan 1 bulan." Raffi Ye menjawab, "Ya." Roh kecil berkata pelan, "Kalau begitu, setelah 1 bulan." Raffi Ye tidak menjawab. Ia hanya diam memulihkan diri. Pertarungan kali ini membuatnya menyadari kekurangan dirinya. Jika harus berhadapan langsung dengan kuat ranah dewa sejati, jarak kemampuan mereka masih cukup besar. Tubuh fisik ini masih kurang kuat. Harus diperkuat lagi. Setidaknya harus diperkuat sampai setara ranah dewa sejati. Tidak, ranah dewa sejati pun belum cukup. Masih ada satu masalah lagi, yaitu Harry Yang. Bagaimana cara mengalahkan Harry Yang? Ia benar-benar pusing memikirkannya. Roh kecil bertanya, "Tuan muda, kenapa tadi tidak memakai jurus kartu truf itu?" Raffi Ye menjawab pelan, "Harus dipakai di saat yang benar-benar menentukan." Bab 458, mungkinkah gaun putih menyambung dulu dan kini?
Kabar bahwa klan Kaisar Iblis telah muncul kembali dengan wujud nyata segera menyebar ke seluruh dunia. Seketika, hati semua orang jadi gelisah dan tak tenang. Raffiye mengumpulkan semua tetua dan generasi pertama murid Sekte Jalan Langit. Ia memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Metode kultivasi dan teknik bela diri yang dikuasainya tak terhitung jumlahnya. Di saat genting seperti ini, ia tentu tak mungkin lagi menikmatinya sendiri. Sekte ini benar-benar terlalu berbudi dan setia kawan. Asriel juga berada di dalam aula. Raffiye membuka telapak tangan. Satu demi satu gulungan muncul di hadapan semua orang. Raffiye menatap mereka semua, lalu berkata, "Ini berbagai metode kultivasi yang kudapat di dunia Kaisar Iblis, juga teknik bertarung serta ilmu dan rahasia Dao. Para tetua dan saudara seperguruan boleh mengambilnya untuk dikultivasi. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa datang dan bertanya padaku." Metode kultivasi. Semua orang sedikit tertegun. Mereka buru-buru mengambil gulungan masing-masing dan membukanya. Begitu melihat isinya, wajah mereka serentak berubah drastis. Damian juga tampak syok, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ini metode alam semesta Guanxuan. Metode ini, adik kecil, jangan-jangan metode ini berada di atas ranah dewa sejati." Raffiye mengangguk, "Benar. Di atas ranah dewa sejati." Aula langsung gempar. Eksistensi di tingkat seperti ini ternyata diberikan pada mereka. Semua orang tanpa sadar menatap Raffiye. Damian buru-buru menutup kembali gulungan di tangannya, lalu mengembalikannya pada Raffiye. Ia berkata dengan serius, "Adik kecil, metode ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya." Yang lain tampak ragu. Metode ini jelas benar-benar menentang langit. Kalau mereka mengultivasinya, kekuatan mereka pasti meningkat pesat. Raffiye berkata tegas, "Kakak senior, sekarang saatnya sangat genting. Sekte Jalan Langit harus bersatu hati menghadapi semua tantangan. Lagi pula, meski metode ini berharga, apakah bisa dibandingkan dengan hubungan kita satu sekte? Kakak senior, para tetua, juga adik-adik seperguruan, di mataku kalian jauh lebih berharga 100, bahkan 10.000 kali lipat dibanding metode dan teknik apapun." Itu memang kata-kata dari hatinya. Saat melihat orang-orang sekte ini nekat menerobos masuk ke dunia Kaisar Iblis demi menyelamatkannya, ia sudah benar-benar mengakui mereka. Mendengar ucapan Raffiye, banyak orang di aula terharu. Asriel ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye." "Ah, bukan, saudaraku, menerima pemberian tanpa jasa itu." Ini. Raffiye memandangnya, lalu tersenyum. "Kita ini sudah jadi teman, kan?" Asriel menatap serius. "Bisa menjadi teman saudaraku adalah suatu kehormatan bagiku. Tapi metode dan teknik ini aku." Raffiye berkata, "Kalau sudah teman, jangan terlalu hitung-hitungan. Kultivasikan saja yang baik-baik. Aku sendiri juga harus berlatih." Selesai bicara, ia langsung meninggalkan aula. Di dalam aula, semua orang menatap gulungan-gulungan itu. Rasa gembira dan bersemangat sama sekali tak bisa mereka sembunyikan. Dengan adanya metode dan teknik ini, kekuatan Sekte Jalan Langit akan melonjak dengan dahsyat. Asriel melirik sosok Raffiye yang pergi, ekspresinya menjadi rumit. Raffiye mulai memasuki masa pengasingan untuk kultivasi tertutup. Pertempuran di dunia Kaisar Iblis membuatnya sadar, kekuatannya masih sangat jauh dari cukup, terutama tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya masih belum cukup kuat. Bukan hanya tubuh, jalan pedangnya juga masih belum cukup kuat. Kurang dari segala sisi. Terutama setelah hukum semua makhluk ternyata tak mempan terhadap ahli pedang berjubah hijau. Hal itu membuatnya benar-benar sadar, ingin mengandalkan hukum semua makhluk untuk menekan ahli pedang berjubah hijau sama sekali mustahil.
Ia memutuskan untuk memperkuat tubuh fisiknya. Di salah satu pegunungan di belakang Sekte Jalan Langit, Raffiye duduk bersila di atas tanah. Di atas kepalanya, segumpal awan hitam menggantung. Tribulasi petir. Tubuh abadi miliknya membutuhkan tempaan tribulasi tanpa henti. Dulu ia pernah memberi saran pada penguasa klan Bai, yaitu langsung melahap tribulasi. Bukan hanya menjadikan tubuh sebagai benih, tapi juga menjadikan tubuh sebagai tribulasi. Membiarkan semua tribulasi di dunia menyatu dengan tubuh. Saran itu mendapat dukungan penuh dari penguasa klan Bai. Namun, kemudian ia sendiri tidak lagi mengembangkan sisi tubuh fisik. Ia malah fokus mengembangkan hukum semua makhluk. Sekarang, saat kembali menekuni kultivasi tubuh, ia mendapat ide baru. Metode ini pada dasarnya sudah menjadikan tubuh sebagai benih dan memanfaatkan tribulasi untuk menempa diri. Dikombinasikan dengan metode aslinya, sebenarnya sepenuhnya bisa diubah menjadi metode pemakan tribulasi. Masalahnya, tribulasi ada besar dan kecil. Yang kecil ada berbagai macam tribulasi langit, tribulasi petir. Lalu yang besar, tribulasi alam semesta. Dilihat dari satu peradaban alam semesta, tribulasi terbesar tak diragukan lagi adalah tribulasi alam semesta. Kalau ia bisa melahap tribulasi alam semesta, itu berarti Raffiye menarik napas panjang. Itulah salah satu tujuan kedatangannya ke alam semesta ini untuk mengkultivasi tubuh fisik. Tentu saja, tujuan akhirnya tidak berhenti di situ. Harus diketahui, tubuhnya sekarang masih tubuh biasa. Ia ingin melihat, apakah di atas dasar tubuh biasa, dirinya masih bisa naik satu tingkat lagi. Jelas itu sangat sulit. Bagaimanapun, Yun Haoiwe pernah bilang, saat era Paleosen melakukan pengamatan peradaban, mereka juga pernah menemukan tubuh biasa. Orang itu juga ingin melangkah lebih jauh. Namun akhirnya gagal. Tapi baginya, ia tak punya jalan lain. Tubuh biasa pasti bukan titik akhir. Raffiye menarik kembali lamunannya. Begitu ia menggerakkan niat, dari awan hitam di atas, petir menyambar turun, langsung menghantam tubuhnya. Boom! Ruang di sekelilingnya seketika ditelan cahaya petir. Saat kekuatan petir menstimulasi tubuhnya, tubuh fisiknya mulai mengalami perubahan. Tak lama kemudian, ia mulai mengoperasikan teknik mandat langit miliknya. Dengan cepat, tubuhnya mulai melahap kekuatan petir itu. Saat tubuh melahap kekuatan petir, ia juga mengoperasikan metode hati tubuh abadi. Ia mengubah kekuatan petir menjadi bagian dari tubuh fisiknya. Tak lama, di permukaan tubuhnya mulai muncul kilau petir tipis. Melahap tribulasi. Setelah melahap energi tribulasi, tubuh fisiknya mulai mengalami perubahan yang jelas. Di bawah kendalinya, kilatan petir terus-menerus menyambar turun. Di kejauhan, Damian dan seorang tetua Sekte Jalan Langit diam-diam mengawasi Raffiye. Melihat cara kultivasi Raffiye, mereka berdua ikut tertegun. Tribulasi petir itu bukan tribulasi sembarangan. Itu adalah tribulasi di tingkat ranah tribulasi suci. Dan sekarang mereka melihat Raffiye benar-benar menahan tribulasi itu dengan tubuh telanjang. Mereka merasa ini benar-benar sulit dipercaya. Damian berbisik, adik kecil. Benar-benar bakat langit. Tetua-tetua lain juga mengangguk pelan. Damian tersenyum. Kalau guru melihat ini, beliau pasti akan sangat gembira. Zewo. Seorang tetua bergumam berat, entah bagaimana keadaan ketua sekte sekarang di ranah rahasia Bian Huang. Wajah Damian juga mengeras. Mereka sudah mencoba menghubungi Zewo berkali-kali, namun semuanya gagal. Damian menyapu pandang ke semua orang. Tenang, guru kita itu kekuatannya melampaui siapapun. Beliau pasti baik-baik saja. Para tetua masih cemas, tapi hanya bisa mengangguk. Damian menatap Raffiye di kejauhan, lalu berbisik, sekarang yang paling penting adalah melindungi adik kecil. Dan bersiap menghadapi klan iblis itu. Klan iblis.
Wajah semua tetua kembali suram. Mereka sudah menyaksikan kedahsyatan kekuatan klan iblis itu. Kalau segel benar-benar pecah, ras manusia akan tamat bersama-sama. Segel. Tatapan mereka serentak beralih lagi ke Raffiye. Sekarang, satu-satunya yang bisa memperkuat segel hanyalah adik kecil ini. Sekte Pedang Kesatuan Agung. Begitu Harry yang kembali, ia langsung mempublikasikan metode kultivasi yang diberikan Tazu kepada seluruh Sekte Pedang Kesatuan Agung. Harry yang memang egois, tapi ia tidak pernah egois pada orang-orangnya sendiri. Sekte Pedang Kesatuan Agung ini juga sudah ia akui dalam hatinya. Dalam situasi seperti sekarang, ia tentu tidak akan menyembunyikan apapun. Punya barang bagus, ia rela membaginya dengan sekte. Saat menerima metode kultivasi dan teknik bertarung yang diberikan Harry Yang, seluruh Sekte Pedang Kesatuan Agung nyaris tak bisa menahan kegembiraan. Hal-hal ini jauh melampaui semua metode dan teknik yang mereka kultivasikan saat ini. Bukan, bahkan sudah bukan di tingkat yang sama. Bisa dibilang, dengan mengultivasi metode-metode ini, mereka sepenuhnya mungkin menembus ke ranah di atas ranah dewa sejati. Di atas ranah dewa sejati. Bahkan dua pendiri tua Sekte Pedang Kesatuan Agung belum pernah mencapai tingkat ini. Seluruh sekte benar-benar diliputi kegembiraan. Mereka sama sekali tidak menyangka Harry yang akan membagikan hal-hal sehebat itu pada mereka. Sementara itu, Harry yang datang ke ruang kultivasinya sendiri ini adalah ruangan yang disiapkan khusus untuknya oleh Sekte Pedang Kesatuan Agung. Ruang kultivasi dengan tingkat terbaik. Sekarang, Sekte Pedang Kesatuan Agung sepenuhnya memperlakukannya sebagai ahli waris. Semua sumber daya sekte boleh ia pakai. Harry yang mengeluarkan kotak perunggu itu. Ia menatap sejenak kotak tersebut, lalu bertanya, "Xiao Ta, kamu kenal tulisan di atas kotak perunggu ini tidak?" Xiao Ta menjawab, "Tidak kenal." Kening Harry yang mengernyit. Kalau begitu kenapa Raffiye bisa mengenalinya? Xiao Ta berpikir sebentar, lalu berkata, "Seharusnya dia pernah berhubungan dengan orang-orang era Paleosen." Harry yang bertanya, "Seberapa kuat orang-orang era Paleosen?" Xiao Ta berkata, "Buatmu yang sekarang, mereka sangat kuat. Bukan sesuatu yang bisa kamu lawan." Harry yang menangkap sesuatu dari ucapannya. "Buatku yang sekarang. Maksudmu apa dengan yang sekarang itu?" Harry yang mengeluarkan Xiao Ta dan menaruhnya di samping kotak perunggu. Ia menatap serius. "Xiao Ta, menurutku kita sebaiknya saling jujur. Bagaimana menurutmu?" Xiao Ta tersenyum kecut. "Aku juga tidak tahu banyak. Lihat saja, aku ini cuma sebuah menara kecil. Apa sih yang bisa aku tahu?" Harry yang terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Sudahlah, aku tidak akan memaksamu. Yang penting kamu tidak punya niat jahat padaku." Xiao Ta diam-diam menghela napas lega. "Tentu saja tidak, kamu kan tuan pertamaku." Harry yang bertanya, "Kamu masih punya tuan lain?" Xiao Ta cengengesan. "Pernah ada dua. Dan keduanya ada hubungannya denganmu." Harry yang melirik Xiao Ta. Misterius sekali. Xiao Ta tak berani bicara lebih jauh. Harry yang mendongak menatap langit malam. Ia berbisik, "Entah bagaimana kabar adik kecil dan ibu sekarang." Begitu berkata, matanya menyipit. "Siapapun yang mengirimku ke tempat ini, apapun permainan yang sedang ia mainkan, suatu saat nanti akan aku bunuh sampai tak bersisa." Di suatu ruang waktu khusus, seorang pria berjubah panjang hijau gelap membawa serta seorang pria berjubah putih menembus lapisan-lapisan dimensi. Pria berjubah putih itu adalah Lon Yang. Lon Yang tiba-tiba bertanya, "Kakak seniormu, masih berapa lama lagi sampai tujuan?" Glenmu, murid tertua penguasa mahkota waktu, salah satu dari 6 imam besar era Paleosen, juga seorang jenius peradaban di tingkat keabadian. Glenmu menatap jauh ke depan. Di sana, tak terhitung dimensi saling bertumpuk, tampak sangat kabur.
Glenn Mu berkata, paling lama setengah jam lagi, kita akan sampai ke peradaban alam semesta One Way. Pengamatan peradaban. Hanya murid inti yang punya kesempatan seperti ini. Glenn Mu menoleh memandang Lon Yang dan tersenyum. Adik kecil, kesempatan kali ini harus kamu manfaatkan baik-baik. Kaisar pedang One Way dari alam semesta One Way itu, jalan pedangnya bisa dibilang yang terbaik dari dulu sampai sekarang. Jauh melampaui pedang rangka neraka dan tuan pedang zirah hitam, dan telah mencapai puncak ranah 12 dimensi. Di antara semua peradaban yang tercatat di batu nisan peradaban, jalan pedangnya diakui nomor 1. Kalau kamu bisa mempelajari jalan pedangnya, kelak, dunia pedang di seluruh alam semesta ini akan menjadikanmu pemimpin. Kaisar pedang One Way. Lon Yang menarik napas dalam. Baik. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah pintu masuk. Glenn berkata, adik kecil, kamu masuk. Kaisar pedang One Way sedang menunggumu di dalam. Tenang saja, guru sudah membuat janji dengannya. Dia akan mewariskan jalan pedangnya padamu. Lon Yang bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan kakak senior? Glenn Mu berkata, ruang waktu dimensi di sini tidak stabil. Aku harus membantumu menstabilkannya. Cepat masuk. Lon Yang menggenggam tangan sebagai salam hormat. Terima kasih, kakak senior. Selesai bicara, ia langsung menerobos masuk. Tak lama, Lon Yang tiba di sepetak kekosongan. Di depan, tidak jauh darinya, berdiri seorang pria paruh baya berjubah hitam. Aura jalan pedangnya amat sangat mengerikan. Wajah Lon Yang menjadi amat serius. Aura pedang pria ini mungkin tidak kalah dari wanita bergaun putih dan kakek buyutnya. Betapa menakutkannya tekanan jalan pedang ini. Kaisar pedang One Way. Pria paruh-baya itu tiba-tiba berbalik perlahan. Kamu. Lon Yang segera membungkuk dalam-dalam. Junior Lon Yang memberi hormat pada senior. Pria paruh-baya itu menatap Lon Yang sekilas. Kenapa ingin mempelajari jalan pedangku? Lon Yang menarik napas dalam, lalu berkata, untuk mengalahkan seseorang. Oh, alis Kaisar pedang One Way sedikit terangkat. Dengan kekuatanmu sekarang, bahkan orang itu tidak bisa kau kalahkan. Apa dia seusiamu? Lon Yang mengangguk. Benar, orang ini sangat kuat. Tapi kalau aku bisa belajar jalan pedang senior, aku punya kesempatan untuk mengalahkannya. Omong kosong. Kaisar pedang One Way tiba-tiba mencibir dingin. Kalau kau harus belajar jalan pedangku dulu baru punya kesempatan mengalahkannya, itu saja sudah masalah. Wajah Lon Yang tetap tegang. Orang ini benar-benar monster. Dan di belakangnya, masih ada seorang kultivator pedang tak tertandingi. Mata Kaisar pedang One Way menyipit. Kultivator pedang tak tertandingi. Siapa namanya? Lon Yang ragu sebentar, lalu berkata, wanita bergaun putih mandat langit. Senior seharusnya belum pernah mendengar namanya. Tapi jalan pedangnya. Wanita bergaun putih mandat langit. Kaisar pedang One Way langsung mengibaskan tangan. Kemungkinan besar cuma sampah yang bahkan tidak mengerti cara membalikkan masa depan. Kalau tidak, tak mungkin aku tidak tahu dia. Peradaban mereka memang sudah runtuh. Tapi kalau di masa depan benar-benar muncul sosok kuat mutlak seperti itu, orang itu bisa membalikkan masa depan. Seperti penguasa mahkota waktu. Dengan kekuatan ilahi, ia bisa memaksa membalik masa depan, lalu dengan cara khusus hadir di masa lalu dan menemui orang-orang masa lalu. Bagi benar-benar sosok kuat mutlak misalnya puncak peradaban 12 dimensi mereka bisa melakukan hal legendaris, menyambung masa lalu dan masa kini. Dan ia sama sekali belum pernah mendengar nama wanita bergaun putih mandat langit ini. Kaisar pedang One Way melanjutkan, bahkan kemampuan ilahi paling dasar, membalik masa depan, saja tidak bisa. Apalagi menyambung dulu dan kini. Sosok seperti itu juga berani disebut tak tertandingi. Sampai di sini,
Ia tiba-tiba melihat Lon yang sedang menatap ke arah sampingnya dengan wajah penuh keterkejutan. Alisnya berkerut dan ia menoleh. Tak jauh di sana, entah sejak kapan, berdiri seorang wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih itu menatap Kaisar Pedang Wan Wei. Tatapannya setenang kolam mati. Bersambung.